sampean niku Lapo? sak kandhani mang iku nganggo Jas. sing rapi, formal. Ben kompak ngono. Loh, ini juga Iya. kekompakan itu kan tidak begitu membosankan toh, Ning. Membosankan kok kompak. Tapi kan aku lek ngandani sampean iki lho, anak pemilu Amerika, sampean niku sing formal. Cek kita ku ketok Serius? kayak yes ngono lho, Loh, suatu isu itu bisa dibahas dengan cara yang serius, tapi gayanya nggak serius nih, gitu loh. Kan pola sampean iki kan. Nah, ini karena, dulur. nah dulur permainan yang jago warung VW, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah pakai lurik karena emang agak dingin nih, terus aku ternyata kelalen nggawa jasku barang. Ya wis iki lah, nggak apa-apa lah ya. Nang ngarepe gedung putih, Capitol Hill. Sampean. Gedung Kongres iku ya. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi ya dulur ya. Wisatawan-wisatawan sing teko nang Washington DC ku selalu mikir iki gedung putih. Warnanya putih sih. Warnanya putih juga. Tapi ini adalah gedung yang cabangnya sama sekali berbeda. Iki cabang legislatif ya. Capitol Hill atau gedung Kongres. Wakil rakyat Amerika itu ngantornya nang kene dulur. Nah, kita kali ini mau ngomongin soal pemilu di Amerika Serikat. Merong dino ka Selasa, pemilu. Iya. Pilpres karo pemilu legislatif, senator dan sebagainya berlangsung Selasa kuwi ning rame, geger. Geger. Dan ini adalah tahun politik yang cukup penting ya untuk Amerika Serikat karena kemarin itu Joe Biden, presiden sing saiki jadi presiden, itu mengundurkan diri dari pertarungan untuk jadi presiden, Pilpres, dan digantikan sama wakilnya, Cak. Dan lawannya itu dulu lawannya Joe Biden pas pemilu Pilpres 2020. Ya, yang jadi adalah ini mantan bersejarah presiden. juga ini, bersejarah dalam Pilpres Amerika. Banyak pertama kalinya mantan presiden maju lagi. Maju lagi. Pertama kali yang presiden yang mau maju terus mundur. Mundur itu juga belum pernah terjadi. Jadi ini yang menarik dan juga hasilnya ditunggu banyak orang. Iya, tapi di Amerika ini politiknya ku atau milih pilpres itu rondok kompleks ya, Cak, ya, rondok rumit dibandingkan kayak misalnya di Indonesia. Di sini ada proses yang disebut dengan primary selection atau pemilihan pendahuluan. Ini kuis terjadi awal tahun kemarin. Masing-masing partai itu ya sing anaknya ya, Partai Demokrat dan Partai Republik kan dhewe. Nyaring jenenge capresnya sopo. Ya, terus ana sing jenenge electoral college. Nah, nek Indonesia itu bener-bener contoh sejenis pemilihan langsung ya Indonesia kuwi ning. Ya. Jadi wong siji one man one vote lah. Dihitung, lek Amerika enggak. Tapi kalau di sini itu sistemnya agak kompleks sehingga orang-orang itu lek milih suara populer yang paling dapat paling banyak belum tentu sing jadi presiden. Nah, kemarin terjadi pada tahun 2000 pernah. 2016. Kemudian 2016 juga pernah. Bingungi toh? Bingungi. Nah, ini ditonton penjelasannya dulur. Dalam Konvensi Nasional Partai Politik Amerika Serikat, para delegasi lah yang menentukan capres dari partai mereka. Delegasi ini adalah wakil politik para pemilih Amerika Serikat. Mereka tidak bisa menentukan capres semau mereka. Partai politik Amerika Serikat punya aturan, mayoritas para delegasi hanya bisa memilih kandidat yang dipilih oleh warga di negara bagian atau daerah mereka. Tapi ada beberapa delegasi yang tidak wajib memberikan suara mereka untuk kandidat terpilih dari partai mereka. Di dalam Partai Demokrat, mereka disebut sebagai super delegates atau delegasi super. Dalam pemungutan suara ronde pertama, mayoritas delegasi masih terikat dengan kandidat tertentu. Dalam ronde-ronde berikutnya, kebanyakan delegasi jadi terlepas dan bisa memilih kandidat pilihan mereka sendiri. Begitu seorang kandidat dapat mayoritas suara delegasi, mereka diumumkan sebagai pemenang dan menjadi capres partai di Pilpres. Pilpres Amerika Serikat kali ini akan diadakan pada 5 November 2024. Apa itu Electoral College? Berbeda dengan di Indonesia, capres di Amerika Serikat yang dapat suara terbanyak belum tentu menang Pilpres. Ini karena AS gunakan sistem Electoral College. Gimana cara kerjanya? Setelah masing-masing partai menentukan bakal calon presiden, baca pres tersebut pun memilih pasangannya dalam pemilihan umum. Para baca pres pun berkampanye untuk pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang jatuh pada hari Selasa 5 November. Di hari itu, warga yang sudah terdaftar akan ke TPS untuk nyoblos. Suara dari TPS AS akan dihitung di tingkat negara bagian. Nah, di titik inilah mulai masuk yang namanya sistem Electoral College. Electoral College ini adalah sekelompok wakil suara warga di setiap negara bagian. Para wakil ini disebut sebagai electors dengan total 538 suara di seluruh AS. Negara bagian berpopulasi besar punya lebih banyak electors, sementara negara bagian berpopulasi kecil jumlah electorsnya lebih sedikit. Suara electors inilah yang diperebutkan oleh capres. Untuk menang kursi kepresidenan, capres harus dapat mayoritas jumlah suara electors, yaitu minimal 270. Para electors kemudian memberikan suara mereka sekitar sebulan kemudian, namun presiden terpilih baru akan dilantik pada akhir Januari nanti. Nah, dulur, habis ini kita punya penjelasan lain soal politik di Amerika ya, Cak ya. Tapi saya masih siji.
Dulur, masih dalam jagoan warung VOA dan kita masih ngomongin pemilu lagi. Iya, Amerika tapi gini. Iya. Jadi memang Selasa pemilu dan ya wis suasana niki piye ning ya. Agak deg-degan. Deg-degan. Karena emang hasilnya tuh dianggap nanti ada yang bilang, wah ini hasilnya ini akan mempengaruhi nasib banyak orang tentunya ya. Nah, Iya karena lah, pemilu, sampean ya opo sih? pemilu ada konsekuensi. Siapa Ya. yang menang, kebijakannya pasti mungkin lain. Berubah. Baik secara ekstrim maupun tidak ekstrim. Nah. Kadang-kadang terutama di Amerika Serikat ini karena sekarang ini kan negaranya itu dikuasai oleh dua partai besar ya, Cak ya. Dan masalahnya polarisasinya itu semakin Tajam. Jadi Ya. dulu itu ning ya, awalnya itu yang tengah itu banyak ning. Jadi yang ya moderat apa ya istilahnya ya. Jadi tengah-tengah sentris istilahnya ya. Sekarang ini faksi-faksi yang semakin kanan dan kiri itu semakin kuat masalahnya ning dua partai kuwi dhewe nih. Iya, nah walaupun sebenarnya di Amerika Serikat itu sing jenenge partai ku ono akeh ya, Cak ya, gak cuma loro iku tok ya. Enggak dibatasi, arep pira pun boleh, tapi yang Macem-macem partainya opo ae. apa ya enggak ngerti, tapi secara alamiah akhirnya dua itulah yang benar muncul menjadi kekuatan partai politik yang paling besar di Amerika dominan, Partai Republik atau Partai Demokrat. Dan keduanya ini diasosiasikan dengan warna tertentu ya, Cak ya. Nah. Ono sing warna biru iku kanggo Partai Demokrat, warna abang iku kanggo Partai Republik. Nah, ini ono penjelasannya, Cak. Penjelasannya warna-warna pun ada penjelasan warna politik ya. Penjelasan, terus ono juga penjelasan soal kenapa di Amerika Serikat itu partainya ketokane mek loro. Mek loro tok. Heeh, ditonton Santai dulur. dulur. Kebanyakan warga Amerika Serikat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pendukung atau anggota Partai Republik atau Partai Demokrat. Meski ada juga warga Amerika Serikat yang menyebut dirinya seorang independen dan memilih kandidat politik favorit mereka terlepas partainya. Ada juga warga yang mendukung partai-partai kecil lainnya. Partai-partai kecil ini dikelompokkan sebagai third party atau partai ketiga. Terkadang kandidat dari partai ketiga menang di pemilihan tingkat lokal atau negara bagian, tapi jarang menang di tingkat nasional. Sejak tahun 1853, semua presiden Amerika Serikat berasal dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Tapi bukan berarti partai ketiga ini tidak punya pengaruh apa-apa. Soalnya, kandidat partai ketiga yang dapat dukungan dari anggota Partai Demokrat atau Partai Republik bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Partai ketiga biasanya fokus kepada isu yang mereka percaya diabaikan atau ditangani secara salah oleh kedua partai besar Amerika Serikat. Ketika partai ketiga mulai mendapatkan dukungan popularitas, terkadang isu-isu yang mereka dorong diadopsi oleh salah satu partai besar Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada yang namanya red state atau negara bagian merah dan blue state atau negara bagian biru. Di negara bagian merah, mayoritas masyarakatnya memilih kandidat Partai Republik. Di negara bagian biru, mayoritas pilih kandidat Partai Demokrat. Jaringan televisi Amerika Serikatlah yang memberikan arti dari warna-warna ini. Saat televisi berwarna mulai populer pada tahun 1960 dan 1970-an, stasiun jaringan televisi mulai menggunakan kode warna pada peta Amerika Serikat untuk menunjukkan hasil pemilu. Awalnya tidak ada persetujuan partai apa dapat warna apa. Namun pada Pilpres tahun 2000, kebanyakan stasiun jaringan TV menggunakan warna biru untuk negara bagian Demokrat dan merah untuk negara bagian Republik. Dari situ semakin banyak orang menggunakan warna merah dan biru dalam percakapan politik Amerika Serikat. Purple State atau negara bagian ungu juga disebut sebagai swing state adalah negara bagian yang sebagian merah dan sebagian biru. Nyaris 50-50, negara bagian ini bisa saja condong mendukung salah satu partai. Nah, Cak, tapi sepanjang sejarahnya neng Amerika iki ono gak presiden teko partai ketiga? Kita sejarah modernnya orang tahu enek nih, selalu dari dua partai itu ya, atau dulu-dulu bukan Partai Demokrat Republik namanya yang awal-awalnya ya. Ya. Tapi pernah ada juga yang berpengaruh namanya calon dari partai ketiga nih, zaman Ross Perot, zaman waktu itu antara George Bush senior sama Bill Clinton, Ya. calon independen dari Ross Perot ini, dulu itu mendapat suara banyak yang mengurangi suara dari George Bush ini nih. Oh. Makanya yang menang di para pakar ya ngomong, Ya. kalau nggak ada Ross Perot ini mungkin yang menang waktu itu mungkin bisa aja si George Bush. Jadi memecah suara ya, Cak. Betul. Walaupun mungkin gak jadi presiden, tapi memberikan suara buat presiden sing liyane. Nah inilah makanya kadang-kadang tergantung situasi politik, Ya. tergantung dia sosoknya seperti apa. Ross Perot waktu itu memang ya dianggap orang yang seorang pengusaha yang punya Ya. pengaruh nih ya. Ya. Jadi cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertarungan antara George Bush sama Bill Clinton yang waktu itu ketat nih. Iya, nah ini memang menarik ya dari politik Amerika Serikat. Dulur, habis gini kita punya cerita lain soal pemilu di Amerika tapi sawise sing Siji iki.
Dulu di sana jagongan warung via ngobrol tentang pemilu lan pilpres no Amerika pilpres. Kami sosolan mungkin wis rada luwe ya. Arep jam-jamnya ini kena mentong atau mangan sebelum Israel apa yang Jawa enek mentongi makan sak durunge malam dulu. Jadi tengah-tengah sak nganjel peteng jenenge. Iya, makan singkong. Lah iso. Goreng. Kerupuk ya iso karo sambel. Nah, malah ngomongin mangan. Nah, iki wong pemilu dulur. Dadi nek Amerika ki ono satu segmen sing akhir-akhir segmen masyarakat ning sing rada menjadi perhatian yo. Iki warga muslim ning. Iya. Karena kan memang jumlahnya semakin meningkat, yang milih juga semakin meningkat dan terkonsentrasi di sejumlah daerah negara bagian sing itu menentukan atau swing state istilahnya. Negara bagian penentu, Cak. Terutama nek nggon Michigan ya. Seiring dengan adanya perang di Gaza, ini juga tentunya menentukan bagaimana mood dari para pemilih itu. Sopo sing ngarep dipilih. Nanti pemerintahannya itu lebih mementingkan kelompok yang mana, apakah memperjuangkan kemerdekaan Palestina misalnya atau tetap membelani atau memberikan dukungan kepada tanpa Israel. Reserve namanya, pokoknya apapun didukung Israel. Nah, itu isunya kan situ kan. Nah, ini menarik juga di kayak apa nanti suara Muslim untuk pemilu atau pilpres tahun ini ditonton ya betul ya. Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400.000 warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. I will not be silent. Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza. Vice President Harris has chosen a side. Namun, kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi. We can trust she'll always support Israel. Iklan ini tampaknya membidik 100.000 warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Harris mengaku mendukung keamanan Israel sekaligus hak warga Palestina. Meski tak mendukung Harris, gerakan ini juga menentang Donald Trump yang mereka khawatirkan akan lebih lagi mendukung Israel. Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti-perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Michigan, Trump dan Harris sama dukungannya. Tahun 2020, Biden unggul melawan Trump dengan 154.000 suara lebih banyak. Tahun 2016, Trump unggul dibandingkan Hillary Clinton dengan hanya 11.000 suara. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Tim kampanyenya juga menggalang dukungan pemilih kulit hitam. If the black turnout goes up and every American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dukungan ini bermakna simbolis. Hamtramck, kota di dekat Dearborn, berpenduduk 30.000 jiwa, banyak di antaranya Muslim. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang seluruh anggota Dewan Kotanya pemeluk Islam. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA. Tapi
Tapi Cak, pertanyaanku, seberapa signifikannya sebenarnya? Kalau untuk kasus di Michigan, itu kan termasuk negara bagian yang swing ya. Itu mungkin signifikan juga karena jumlah pemilih muslim di sana cukup banyak kan. Yeah. Dan itu kalau misalkan selisihnya yang biasanya yang normal aja itu kemarin menang berapa ya? Saya lupa. Biden menangnya cuma sekitar kisaran 10 sampai 20 ribu nggak salah ya. Itu kalau misalkan sekarang itu ada yang memboikot atau misalkan tidak memilih Harris atau tidak memilih Trump atau gimana nggak muncul, itu mungkin akan mengurangi perimbangan nanti perolehan suara nih. Nah itu yang bikin electoral college system di Amerika Serikat itu lebih menarik, lebih complicated, lebih rumit ya Cak ya, dibandingkan pemilu-pemilu yang ada di negara-negara demokrasi yang lain. Nah dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris karena nampak Jakarta neko-neko tapi sakwise sing siji. Cak, cahayane Cak. Enak ya, wah. Cahaya kayak di musim gugur. Wah, itu musim yang paling aku seneng dan memang ya indah sih. Alam itu kelihatan kayak berwarna-warna nih. Daun-daun itu pokoknya nang dan anginnya enak. Puitis sampean. Puitis ya. Politik kok puitis, kadang-kadang harus disatukan supaya itu lebih nyaman dan damai. Kira-kira rame nggak nih gini ya? Nak protes rusuh demo-demo nggak nih? Pasti akan ada. Ya? Dan juga antisipasinya ke tahun ini adalah kembali lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu bukan jadi election day atau hari pemilihan atau hari pemilu, tapi jadinya election week, Cak, minggu pemilihan. Karena penentuan siapa pemenangnya itu kan mungkin seperti tahun kemarin ya, jadi bisa sebulan 2 bulan baru ada kepastian. Seminggu 2 minggu sampai sebulan. Jadi bukan kepastian yang hukum ya, kepastian secara politis ya. Hasilnya sudah, meskipun waktu itu kan dari sisi Donald Trump kan masih belum mengakui ya. Jadi ada diprotes ke pengadilan. Ini pun kemungkinan akan terjadi juga, apalagi ketat. Lebih ketat tahun ini kan. Lebih ketat tahun ini lagi. Nah ketat ketat dalam konteks pemilu. Sampean bahasa Inggris apa? Neck to neck. Sampean kan ungkapan itu. Neck to neck. Pengen tahu belajar ungkapan sing lainnya, kita tonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. You have probably heard of to-do lists. When going to a store, you might make a shopping list. But what is a bucket list? Let's listen as Jonathan and Anna explain. Bucket list. Guess what I'm finally doing this weekend? Skydiving. Oh, wow. Really? Yeah, it's been on my bucket list for years, so I'm finally going to do it. I have a few things on my bucket list too, but jumping out of a plane is not one of them. A bucket list is a list of things you want to do before you die. You can put anything on your bucket list. Writing a book, traveling overseas, or in that daredevil Anna's case, skydiving. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane Jagat neko-neko. Lah masa sampean ora wedi gendruwo, lek numpak kereta ngerti-ngerti ana zombie mlebu nang gerbong ini iki, ya iso bengok utawa malah mencolot. Rombongan zombie ini blusukan nang gerbong kereta cepat Shinkansen jurusan Tokyo Osaka. Iki sebagai upaya hiburan supaya wong tetep seneng numpak Shinkansen sing penumpangnya sempat anjlok mergo Covid-19 dhisik kae. Sadurunge iki wis tau dianakno acara masak sushi lan gulat nok gerbong. Ana sing ngusul dianakno bal-balan, tapi ditolak mergo iso kisruh, misale wasite ora adil utawa bal sing ditendang nyasar nang ndase penumpang. Lho iso tawuran lur. Sampean tipe wong sing romantis utawa angel berpisah, aja ngeterno pacar utawa pasangan nang Bandara Dunedin Selandia Baru. Soale pihak pengelola bandara iki kapan iku nerapno aturan sing batasi rangkulan 3 menit nduk wilayah ngedoni penumpang nggo ngurangi kemacetan nang bandara. Akeh sing protes aturan iki, tapi pihak bandara ngomong lek pengen rangkulan suwi iso nduk parkiran mobil sing gratis. Iso diakali, ora rangkulan, tapi cekelan tangan sing suwi iki.
Karepe arep akrab ndarek ulo tapi lali lek ulo kuwi kewan sing ora duwe perasaan. Mangkane kuwi wong lanang nduk Brasil iki pamer arep ngambung ulo boa sing barahe ketangkep warga sekitar. Ternyata ulo ki nyamber lan nyokot irunge mergo untune sing ringi-ringi kaya graji. Gak gampang nguculi cakotane mari ki lur. Sebagian warga nulung, sebagian mlayu wedi. Ngambung tembok ae lek kesusu iso nyonyor. Apa meneh ulo lur. Nah, salahnya neck to neck nek ana sisine. Tuklos tukol. Tuklos tukol. Itu istilah khusus atau mungkin bahasa Inggris emang yang muncul ketika pemilu tok. Yang pemilu ketat, ketat enggak muncul itu. Tuklos tukol itu memang sering disebutkan terutama di negara bagian penentu ya, Cak ya. Terlalu mepet untuk ditentukan. Jadi orang wani ya. Biasanya kan media-media atau yang ngadain exit poll dan sebagainya itu orang wani aja sik engko cocok keliru dinteni datane mlebu sik sing akeh. Ya, ada istilah lain landslide. Landslide itu lek menange akeh jomplang lah, menang mutlak, menang mutlak. Nah, dulur sudah 30 menit kami menemani sampean, misalnya sampean duwe pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Itu nek nggon media sosial Facebook, Instagram, Twitter nek nggon kata kuncine VOA Indonesia. Aku Cak Supri. Aku Ning Cini teko Washington DC nyuwun pamit dulur.